Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elva Nazrita Maulidia dari Prodi Teknik Informatika semester 3 Universitas Safinpati. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan materi mengenai jaringan komputer. Berikut beberapa rencana pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai OSI layer, yang kedua yaitu hardware di jaringan. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan pada materi kali ini. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai OSI layer. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menggabungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Berikut 7 model OSI layer. Yang pertama yaitu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang terakhir yaitu application layer. Fungsi OSI layer. Fungsi physical layer yaitu menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Fungsi data link yaitu menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Fungsi network layer yaitu menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Fungsi transport layer yaitu menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Lalu fungsi session layer yaitu memisahkan data dari berbagai aplikasi. Fungsi presentation layer yaitu menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Dan yang terakhir fungsi application layer yaitu menyediakan user interface. Cara kerja OSI layer. Informasi berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Yang kedua, setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan atau seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Selanjutnya yaitu data link layer. Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada layer ini menjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Cara mengecek MAC address di Windows yaitu get MAC/FO table/v yang bisa kita lakukan pada CMD atau command prompt.
Selanjutnya yaitu network layer, untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IPv4 dan IPv6. Lalu transport layer, untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error, serta memperbaikinya. Lalu, session layer, untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini antara lain NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Yang kedua yaitu NetBIOS atau NetBIOS External User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Yang ketiga yaitu ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Yang keempat yaitu PAP atau Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Selanjutnya presentation layer, untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell atau semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Yang terakhir yaitu application layer, sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Pada HTTP berada di port 80 atau 8080, sedangkan pada HTTPS berada di port 143. Selanjutnya yaitu hardware di jaringan komputer. Beberapa hardware di jaringan komputer antara lain router, switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card atau NIC, server, firewall, dan lain-lain. Seperti itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.